Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati dan beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu dari Pimpinan PCA Wonosobo dan semua jajarannya, beserta semua Bapak Ibu pimpinan ranting Aisyah atau pimpinan ranting Muhammadiyah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadikan kita semakin meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula min ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini, di hari Ahad yang penuh dengan cahaya matahari. Semoga cahaya ini menjadikan diri kita semakin kuat untuk apa? Untuk beramal sholih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang apa Bapak Ibu, kalau pagi sudah mendung, pagi sudah gerimis, terkadang semangatnya berkurang. Tetapi karena kau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang cerah, seharusnya menjadikan kita semakin dekat, karena kita semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti tidak cuma ada agenda di sini. Melanjutkan ke Wonolewo itu tanda apa? Tanda semangat. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk menjadi ukhuwah, semangat untuk jihad. Loh, kok bisa semangat untuk jihad? Loh, menuntut ilmu itu adalah berjihad fi sabilillah. Semua orang itu dia bisa menuntut ilmu, tetapi tidak semua orang dia bisa berjihad fi sabilillah. Maka dari itu patut kita syukuri bersama Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami taati. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang kedua kalinya tentu salawat dan sampaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia teragung sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, tadi sempat disinggung sama Bapak PCA, ya. Ibn Zuldama kira kok bisa diambil dama dari mana? Kok orang menyambungnya begini Bapak belas? Ya, jadi nama saya itu Ibn Zuldama kira itu dari 3 bahasa. Widyan itu asalnya dari bahasa Yunani, artinya apa? Lembah. Loh, kok bisa lembah? Lembah itu bisa diartikan sebagai anak, Bapak Ibu. Zulda itu adalah gabungan dari nama kedua orang tua saya. Mandira itu adalah dari kosakata bahasa Arab yang berarti cerdas. Jadi seolah-olah orang tua saya yang memberikan nama kepada saya adalah anak dari kedua orang tua saya yang harapannya menjadi generasi yang cerdas. Amin. Ya. Lalu Isodama dari mana? Zuldama. Jadi dari 2 kosakata yang digabungkan, diambil dari kosakata yang tengah yang belakang, dan diambil dari kosakata yang belakang itu bagian depannya. Zuldama. Jadi itu. Kalau di bahasa Arab kan, dama artinya apa? Dama itu artinya darah. Ya. Makanya apa? Darah itu bisa dijadikan sebagai power kita untuk bisa melakukan amal kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu baru donor darah, kira-kira ketika darah itu berkurang, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Lemas, loyo, lapar, bawaannya ngantuk, pengen tidur. Makanya adanya darah itu sebagai sumber kekuatan kita untuk melakukan amal soleh di hadapan Allah. Makanya harapan kedua orang tua
tua saya menginginkan generasi anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, tidak hanya cerdas dunianya. Karena yang cerdas dunia itu sudah sangat banyak. Ahli matematika sudah ada, ahli fisika sangat banyak, ahli kimia sudah banyak sekali. Tetapi yang dia ahli dalam perihal agama tidak banyak jemaah. Sehingga orang tua saya menginginkan saya menjadi generasi yang bisa untuk paham agama dan bisa memperjuangkan agama yang benar ini. Kita lanjutkan saja jemaah materi saya, tidak usah terlalu banyak ta'aruf. Baik, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kami duduk di sini bukan untuk mengajar, bukan untuk memberikan suatu ilmu, tetapi untuk silaturahim. Dan silaturahim itu lebih besar daripada sekedar mengajari jemaah. Sehingga kami harap silaturahim ini sebagaimana Allah jumpakan kita di dunia, semoga Allah jumpakan kita di surga Firdaus. Baik jemaah, tidak cukup dengan amin ya, harus berusaha. Baik, kita mulai dari Al-Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan ini yang seringkali Bapak Ibu sudah hafal ayatnya, tapi terkadang sulit untuk merealisasikan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu taukid. Taukid itu apa? Penguat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada kalimat qad, laqad, atau inna, atau anna, berarti ayat itu sudah dipertegas dari awal. Inna, sungguh. Berarti Allah ingin menyampaikan dalam ayat ini kita harus paham betul jemaah, harus konsentrasi. Nah ibu yang di belakang hati-hati, jangan melek. Karena saya pernah ada, ini kisah nyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman di Bandung, dia pernah bercerita sama saya bahwasanya apa? Dia tuh pernah mengajar dan dia pernah melihat ada seorang kakek, dia itu selalu duduk di belakang terus. Kalau datang ke kajian itu cuma datang itu meronolek. Dia nggak peduli apa yang disampaikan. Yang penting adalah datang aja ke majelis taklimnya. Yang mau dia dapatkan bukan ilmu, tetapi keberkahan dari majelis taklim tersebut. Sehingga di satu waktu jemaah yang dirahmati oleh Allah, teman saya itu dia selalu memperhatikan kakek itu terus. Suatu ketika hampir 1 tahun berjalan kakek itu mengikuti suatu kajian, kakek itu meninggal di belakang dalam kondisi kelendotan di belakang dan tertidur seperti ini. Dikiranya tertidur, ternyata sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Ini menandakan bahwasanya sakinahnya majelis taklim. Jadi ibu bapak hati-hati yang di belakang. Yang kalau mulai yang ingin saya sampaikan, menuntut ilmu itu bukan intisarinya itu bukan mencari sebanyak-banyaknya wawasan. Menuntut ilmu itu yang harus kita orientasikan dari awal itu adalah keberkahan dari majelis taklim tersebut. Gak peduli yang disampaikan itu udah tahu, yang mesti ngerti kok saya disampaikan opo ya. Aku tahu apa yang mau kamu sampaikan. Aku juga hafal ayatnya, aku tahu tafsirnya, tapi intisari bukan dari majelis taklim itu bukan seperti itu jemaah. Intisari majelis taklim itu bagaimana kita bisa mengolah perasaan kita. Ketika di majelis taklim, seseorang itu kok kalau dia hatinya terbuka, apapun ilmu yang disampaikan mohon maaf pasti akan masuk ke dalam hatinya. Tetapi mau seorang profesor setinggi apapun, kalau hatinya tidak terbuka jemaah dirahmati oleh Allah, tidak akan pernah masuk ilmunya jemaah. Makanya penting kita untuk meniatkan diri dalam bermajelis taklim. Bermajelis taklim itu harus dengan hati yang bersih jemaah. Gak bisa bermajelis taklim itu dengan hati yang kotor.
Makanya terkadang ada seseorang bermajelis taklim karena perbedaan pendapat itu biasanya wah sekarang ngaji sama orang itu, tapi besok udah gak ngaji lagi. Karena apa? Adanya perbedaan pendapat yang menjadikan hatinya itu tertutup jamaah. Makanya majelis taklim itu harusnya menjadikan hati seseorang itu semakin terbuka. Bapak Ibu datang ke sini itu tidak serta-merta untuk apa? Untuk sudah mengosongkan gelas-gelas yang dimilikinya dan berusaha untuk menyerap. Dan ini yang telah diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi itu setiap menuliskan kitab, setiap mengawali pasti tentang bab niat jemaah. Coba ibu bapak cari ke kitab manapun, kitab karangan Imam An-Nawawi pasti awalnya tentang bab niat. Riyadhus Shalihin 1896 hadis itu awalnya tentang niat. Arba'in An-Nawawi 42 hadis pertama tentang niat. Ibu hafal, bapak hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Udah mulai ragu. Apalagi cuma innamal a'malu binniyat. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata Imam An-Nawawi itu setiap kali memberikan suatu ilmu, harapannya seseorang yang belajar dengan apa yang telah dituliskannya itu punya keberkahan tersendiri jamaah. Makanya dibutuhkan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat hati dengan terbuka. Karena terbukanya hati itu adalah kunci bahwasanya ilmu itu akan menetap di dalam hati. Mau ilmu sebesar apapun, ilmu semudah apapun, kalau misal seseorang yang menerima itu saja hatinya selalu tertutup, maka ilmu itu gak akan pernah masuk ke dalam jiwa jemaah. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna sungguh fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki tanda-tanda kebesaran Allah. Baik terbitnya matahari dari sebelah timur, adanya siang, adanya malam, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu apa Bapak Ibu? Orang yang berakal. Banyak orang punya otak tapi tidak mempergunakan akalnya. Akal itu apa? Akal adalah sinkronnya antara otak dan hati, itu namanya akal. Makanya seringkali Allah sindir kita dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak memiliki akal untuk memikirkan semua tanda-tanda kebesaran Allah? Bahkan Allah sindir 31 kali dalam satu surah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Itu sedang memantik kita untuk berpikir jemaah. Setiap kali Allah bertanya dalam Al-Quran, itu bukan Allah gak tahu, tapi karena Allah ingin mancing kita pergunakan akal ini untuk menjadi generasi-generasi yang khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu punya dua makna. Yang kita tahu cuma pemimpin kan? Khalifah itu punya dua makna. Yang pertama artinya pemimpin. Makna khalifah yang kedua, sosok yang akan tergantikan. Makanya seorang pemimpin pasti akan tergantikan. Bapak, ibu, adik-adik sekalian, hidup di dunia pasti tergantikan atau tidak? Pasti tergantikan. Makanya Allah tetapkan ayat ini dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Setiap pagi Bapak Ibu melihat ke ufuk timur, melihat gunung Sindoro Sumbing yang begitu gagah perkasanya memperlihatkan dirinya. Bagaimana cakrawala matahari telah memperlihatkan keperkasaan yang maha kuasa untuk memberikan apa? Pembelajaran kepada orang-orang, memberikan pembelajaran kepada kita semuanya agar kita mempergunakan akal kita untuk berpikir. Coba bayangkan
diciptakan hidung itu udah disempurnakan sama Allah. Bayangkan bapak ibu hidung aduknya ke atas kayak gimana. Ketika hujan, apa yang akan dirasakan? Ya, air semua mengenai di hidung. Tapi bentuk dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah ciptakan ini semua agar kita berakal, jemaah. Kita gunakan akal kita. Allah itu menciptakan hidung kita dengan sesempurna ini untuk ngapain sih kalau nggak buat bernafas? Allah kasih nafas itu buat apa sih kalau nggak buat ibadah? Makanya kan ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama kali Allah sebutkan kata khalaqa disandingkan dengan ibadah dalam Al-Quran. Karena apa? Adab dengan akhlak itu berbeda. Adab itu adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena hubungan sosial itu namanya adab. Makanya ada di Jawa Tengah dengan ada di Jawa Barat itu berbeda. Ibu bapak bilang dakar di Jawa Tengah itu sopan, tapi di Jawa Barat bapak ibu ngomong dakar itu kan sopan, ya, karena itu kasar. Makanya adab itu adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena hubungan sosial itu adab. Ada yang lebih tinggi dari adab yang disebut sebagai akhlak. Makanya Rasulullah diperintahkan ke muka bumi. Salah satu tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah nilai-nilai yang ditampilkan oleh seseorang karena kualitas ibadahnya sama Allah. Itu namanya akhlak. Makanya Rasulullah itu diperintahkan ke muka bumi. Allah sanjung wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu khuluq itu adalah akhlak, jamaknya akhlak, perilaku yang sangat baik. Bayangkan bapak ibu melihat ada seseorang mau pergi ke masjid dilempari kotoran, dia nggak marah sama sekali. Pulang mau dibunuh sama surokok, mau dipenggal kepalanya sama surokok, nggak dibalas, cuma disenyumin aja. Apa ada orang sekarang seperti itu, jemaah? Jarang, jemaah. Kadang ada tetangga yang julid aja, kadang kita udah kayak sebel banget kan, gedeg banget rasanya. Idul Fitri terkadang mau salaman aja kayaknya nggak mau. Ya, karena apa jemaah? Ini Rasulullah diperintahkan ke muka bumi. Salah satu tujuan utamanya menyempurnakan akhlak. Makanya Muhammadiyah, ya, sebagai seseorang kita, sebagai anggota Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah itu membina ingin sekali akhlak kita sebagaimana seperti Rasulullah. Namanya aja Muhammad. Iya, berarti pengikut Muhammad. Aneh kalau kita disebut sebagai pengikut Muhammad, tapi perilaku kita tidak seperti Muhammad. Ya, banyak kan sekarang nama Muhammad tapi tidak mencerminkan nama Muhammad, ya kan? Namanya Muhammad tapi mabuk-mabukan. Namanya Muhammad tapi masih main lotre, masih judi online, ya. Karena apa? Dia nggak paham betul apa makna dari arti Muhammad. Makanya Rasulullah diperintahkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan adab. Adab, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu orang yang paling tinggi adabnya kan. Buktinya apa? Bapak Ibu punya gorengan 10, dimakan 9, tinggal sisa 1, apa yang akan dilakukan? Langsung diambil atau dibiarkan? Pasti dibiarkan, jawab. Karena apa? Dia itu akan merasa gak enak. Karena Jawa itu sebagian besar filosofi Jawa itu tuh mengadopsi dari filosofi Islam semuanya, Jawa. Garwo itu apa? Sejarahnya nyawa. Kenapa sejarahnya nyawa? Ya karena cobaannya berat banget, Jawa. Disebut garwo ini loh, garwo ini apa? Ini garwo Pak ini dan lain sebagainya. Karena apa? Ingin memberikan kesan bahwasanya ini loh orang yang paling lapang menerima ibu ini loh orang yang paling lapang menerima bapak ini. Karena apa? Setelah menikah pasti semua kesalahan-kesalahannya akan ditampakkan seketika. Sampai bahkan Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan seorang wanita Allah masukkan ke dalam neraka karena apa? Tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Oh, 100 kali berbuat kebenaran, kebaikan, 1 kali kesalahan. Oh, yang diikuti pasti kesalahan.
Kesalahan 10 tahun yang lalu diungkit-ungkit lagi jemaah. Karena apa? Itu memang fitrahnya wanita dengan orang salah. Makanya Allah utus Nabi besar Muhammad SAW menyempurnakan akhlak kita. Karena akhlak itu menurut saya adalah nilai-nilai yang ditampilkan karena kualitas ibadah kita kepada Allah. Makanya ada orang seringkali sholat tapi semakin keras hatinya. Orang itu selalu sholat tapi kalau ketemu sama orang itu julidnya minta ampun. Orang itu seringkali sholat tapi dia seringkali gosipin tetangganya, gosipin orang lain. Padahal sholat itu adalah mencegah yang fahsya dan mencegah yang fahsya itu apa? Fahsya itu adalah perbuatan maksiat yang melibatkan syahwat, itu namanya fahsya. Itu makanya kalau bilang syahwat itu adalah, makanya kenapa ketika diceritakan untuk sholat itu adalah yang pertama kali Allah kasih itu adalah bagaimana seseorang itu cobaan ketika sholat itu luar biasa. Allahu Akbar. Ya, yang diingat apa? Yang diingat dunia, teman. Allahu Akbar. Kompor belum dimatikan. Allahu Akbar. Yang diingat jemuran belum diangkat. Allahu Akbar. Assalamualaikum pakai. Kan seringkali seperti itu kan. Nah makanya dari jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah melalui ayat-ayatnya ingin memberikan kesan pembelajaran kepada kita. Sempurnakanlah akhlak kita sebagaimana Rasulullah itu dia telah menyempurnakan akhlaknya karena kualitas ibadahnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah itu adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Makanya kenapa ketika disebutkan ya Rasulullah, kamu kenapa kok masih ibadah sama Allah, padahal kamu itu udah dijamin masuk surga, padahal kamu itu udah gak akan pernah melakukan dosa, gak akan pernah salah di mata Allah, tapi kenapa kamu masih mau melakukan ibadah dengan sebegitu dahsyatnya? Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Maka dari itu jemaah, ternyata motivasi tertinggi seseorang untuk melakukan perbuatan ibadah itu adalah rasa syukur. Karena tadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kalau kita memiliki akal sebagai generasi, apalagi generasi Muhammadiyah, generasi Aisyah, kalau kita memiliki akal yang sehat, kita akan mencontoh sebagaimana suri tauladan kita telah memberikan banyak sekali pembelajaran kepada kita. Makanya ayat ini selanjutnya jelas, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah orang yang berakal itu? Kata Allah adalah dia alladzina. Alladzi itu disebutkan kepada manusia tapi tidak melihat apapun yang ada pada diri manusia, artinya tanpa batas. Kalau disebutkan alladzi, mau dia besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, gak punya jabatan, punya kekuasaan atau gak punya, harta bergelimang atau berkecukupan, selagi dia masih dikatakan sebagai manusia, maka Allah sebut alladzina yadhkuruna Allah, yaitu dia orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan atau dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim atau dia tak bisa berdiri, tak bisa duduk, tapi dia bisanya berbalik. Makanya orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam 3 kondisi inilah yang disebut sebagai orang yang berakal, kata Allah. Makanya kita sebagai generasi Muhammadiyah, sebagai generasi Aisyah, Muhammadiyah dilahirkan tahun 1912 sebagai tonggak perjuangan pemuda pada masa itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Trikoro Dharma aja belum ada, Jong Java, Jong Celebes belum ada, ya. Sumpah Pemuda pun belum ada. Tapi Muhammadiyah dengan generasi mudanya sudah menghadirkan generasi-generasi yang siap untuk mencerdaskan masyarakatnya untuk kemerdekaan dan kemajuan, dan cuma bangsanya tapi negaranya. Bahkan yang lebih lagi agamanya. Makanya kita sebagai orang yang berakal, misal kalau kita murojaah, baca Al-Quran, cuma duduk aja itu udah biasa jemaah.
biasa murojaah Al-Quran itu di kendaraan itu gak biasa ya. Keluar dari rumah kan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di Jogja udah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enak jemaah. Gak terasa murojaah di kendaraan itu gak terasa. Makanya ibu atau bapak yang punya hafalan seberapa banyak pun, cobalah rasakan murojaah di kendaraan itu adalah babillahi ala yawmikum al-karim. Bapak gak sadar, ibu gak sadar, tiba-tiba udah sampai di lokasi tujuan aja udah. Seolah-olah Al-Quran itu lagi menimang-nimang kita jemaah. Makanya dulu Sultan Muhammad Al-Fatih itu mampu menaklukkan Konstantinopel di usia berapa? 21 tahun. Karena apa? Muhammad Al-Fatih dari kecil itu dan selalu dibina dengan Quran, selalu dekat dengan para ulama. Bahkan benteng Konstantinopel ini adalah benteng yang tak terkalahkan, benteng yang sangat luar biasa. Karena apa? Setiap kali benteng itu akan dihancurkan, pasti pasukan di belakangnya langsung nambal benteng-benteng itu jamaah. Maka sulit sekali untuk menjebol benteng Konstantinopel. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih dengan kecerdasannya, dengan kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pondasinya Al-Quran, dekat dengan para ulama ketika masih kecil, sehingga dia berhasil menjebol benteng Konstantinopel itu jemaah. Makanya patut kita contoh, ternyata generasi-generasi muda yang dimana mereka itu mempertahankan Al-Qurannya, walaupun dia cuma bacanya mohon maaf masih bab-bab, masih terbata-bata, tapi dia masih mau untuk baca Al-Quran. Pastikan orang itu yang Allah katakan sebagai seseorang ahli Al-Quran, bukan yang hafal 30 juz, bukan yang lancar baca Quran. Ahli Quran itu siapa? Orang-orang yang gak pernah bisa lepas dari Al-Quran itu adalah ahli Quran jemaah. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran surah 13, surah Al-Ra'd ayat 23 sampai 24. Mustahil seorang ahli Al-Quran akan masuk ke dalam surga sendirian, itu mustahil. Dia akan menggandeng nenek moyangnya, menggandeng ayah ibunya, menggandeng pasangannya, menggandeng anak keturunannya, semua digandeng jemaah. Bahkan ayat selanjutnya ini adalah puncaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal jar. Malaikat seraya mengatakan kepada orang-orang itu jemaah, selamat atas kalian. Ini bentuk kesabaranmu. Kamu selalu mempertahankan hafalan kamu. Kamu tak pernah mau jauh dari Al-Quran. Kamu selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah selamat untuk kalian. Kalian telah masuk ke dalam surga ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat jemaah, seberapa luar biasanya apabila generasi kita itu generasi-generasi yang dimodasikan Al-Quran di dalam jiwanya jemaah. Makanya sangat penting Muhammadiyah membina generasi-generasinya. Lihat Imran. Imran itu bukan nabi, Imran itu bukan rasul ya. Tapi kenapa Imran disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ada namanya Pak Imran di sini. Kenapa Pak Imran disebutkan dalam Al-Quran? Karena ternyata kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, Imran berhasil mendidik anak keturunannya dengan baik. Imran berhasil mendidik generasi-generasi penerusnya itu menjadi generasi yang lebih baik dari dirinya. Makanya Imran punya anak namanya Maryam, lebih baik dari Imran. Maryam punya anak namanya Isa, lebih baik dari Maryam. Makanya satu rumpun keluarga ini Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk pembelajaran kepada kita jemaah dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita yang dinaungi oleh Muhammadiyah itu harusnya bisa untuk mencetak generasi-generasi yang Quran ini jemaah. Generasi-generasi yang pandai fisika, pandai kimia, pandai biologi itu sudah banyak. Tapi generasi-generasi yang dia paham Al-Quran, paham sunnah itu tidak banyak jemaah. Makanya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, monggo yang ada kotak infak bisa diisi, silakan. Isi sesuai dengan warna jilbab.
Warna biru isilah warna biru, warna merah isi warna merah, dan sebagainya. Karena apa yang dirahmati oleh Allah? Karena ilmu yang kita dapatkan kalau kita tidak menerapkan ini kan sia-sia ya. Kita tahu ilmu tentang sedekah, ada kotak infak lewat di depan kita, biarin aja lah, dilewatkan gitu saja. Maka dari itu jangan dirahmati oleh Allah. Ingat, pakaian yang kita pakai akan lapuk, jemaah. Makanan yang kita konsumsi itu akan busuk. Tapi yang akan selalu abadi di hadapan Allah, apa-apa yang kita lakukan itu untuk Allah, beramal karena Allah, pergi datang ke majelis ini karena Allah, bersilaturahim karena Allah. Itu adalah bentuk dari mana implementasi dari ulil albab, orang yang berakal. Karena kata Rasulullah apa? Al-Qais, orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Bukan dia yang pandai untuk menata masa depannya, tapi adalah dia yang mempersiapkan bekal kematiannya sampai ketika nanti dia berpulang ke pangkuan Allah, dia menjadi generasi-generasi yang Allah tetapkan masuk ke dalam surganya. Itu gak mudah, jemaah. Melakukan kebaikan itu gampang, tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang sulit. Betul Bapak Ibu? Konsisten itu sulitnya minta ampun. Makanya yang berat itu bukan rindu, tapi yang berat itu istiqomah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah perintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan, atau dalam kondisi yang penuh dengan kelancaran. Allah selalu mewanti-wanti kita untuk selalu mengingat Allah, jangan. Karena kalau kita tidak mengingat Allah aja, pahami bahwasannya Allah itu adalah puncak tertinggi dari pemberian ketenangan untuk kita. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau menggunakan kalimat anzala itu sama diturunkan artinya. Nazala dengan anzala itu beda. Sama-sama artinya diturunkan, tetapi ketika dalam implementasi itu berbeda dalam penggunaannya. Anzala itu artinya diturunkan secara serentak. Tapi kalau nazala itu diturunkannya nggak serentak. Makanya kalau Bapak Ibu tahu ada nuzulul Quran, itu adalah di mana malam itu diturunkan Al-Quran yang pertama kali pada Rasulullah. Tapi kalau kalimatnya pakai anzala, itu adalah kalimat yang dimana digunakan itu adalah serentak. Contohnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar Allah itu turunkan Al-Quran 30 juz dari Allah ke langit dunia. Adapun Rasulullah itu berangsur. Makanya kita tarik ke sini jemaah. Walladzi anzala sakinah. Allah gunakan kata anzala bukan nazala dalam ayat ini. Karena apa? Allah turunkan ketenangan itu serentak kepada hati orang-orang yang senantiasa dia benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, gunakan akal kita itu untuk benar-benar bisa untuk berpikir bagaimana Allah menciptakan bumi yang sangat luas ini, bagaimana Allah perintahkan kita untuk selalu dekat-dekat dengan Allah, bagaimana kita harus memahami apa yang Allah ciptakan, untuk apa Allah ciptakan itu semua, gak ada yang sia-sia kata Allah. Makanya kita pahami, oh ternyata Allah ciptakan pohon untuk apa, oh ternyata Allah ciptakan gunung untuk apa, oh Allah ciptakan ini untuk apa. Niscaya jemaah dirahmati oleh Allah, hati kita akan semakin terbuka jemaah. Karena orang-orang yang dia gak terbuka hatinya adalah orang-orang yang dia gak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ayatnya jelas, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada suatu kisah jemaah yang dirahmati oleh Allah, kisah kaum Ad. Kaum Ad itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kaum yang paling durhaka kepada Allah. Padahal Allah puji kaum Ad ini dengan banyak sekali kenikmatan dan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Suatu masa jemaah
kaum Ad ini ketika diberikan nikmat yang banyak, kaum Ad itu diberikan apa? Pertaniannya subur, peternakannya itu laris manis. Kemudian kaum Ad diberikan anugerah oleh Allah, gak cuma bisa mengukir kayu dan batu, tapi yang diukir itu gunung jemaah. Kaum Ad itu diberikan anugerah sama Allah, bisa mengukir gunung-gunung. Sehingga ketika pada waktu itu kaum Ad dengan sebegitu angkuhnya, ini semua adalah atas berkat usaha dari kita sendiri, sehingga kita bisa menjadikan ini semuanya. Seketika itu apa jemaah dirahmati oleh Allah? Seketika itu diutuslah Nabi Hud alaihissalam. Kamu datang kepada kaum Ad, sungguh kaum Ad sudah mulai melampaui batas. Ketika Hud didatangkan kepada mereka, wahai kaum Ad, ini semua adalah nikmat dari Allah, ayo kita kembali kepada Allah. Apa kata kaum Ad? Enggak, kamu siapa? Kamu gila ya Hud? Datang kepada kami, memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhanmu. Lalu apa yang dilakukan kaum Ad jemaah? Mereka membangun berhala-berhala dan mereka berikan sebagian hasil pertanian mereka kepada berhala-berhala tersebut. Setelah itu mereka sembah patung-patung berhala itu jemaah. Seketika apa? Nabi Hud datang kembali kepada mereka. Wahai kaum Ad, kembali yuk sama Allah. Kita dekat-dekat lagi sama Allah. Kalian ini semua udah melampaui batas. Sebelum Allah kasih azab, ayo segera kita taubat sama Allah. Apa kata kaum Ad? Coba tuh, kalau kamu tergolong orang-orang yang benar, datangkan azab sekarang juga. Kamu tidak takut, datangkan azab sekarang juga, kata kaum Ad. Nabi Hud mengatakan, wahai kaum Ad, sungguh kalian adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika apa jemaah? Dialaminya kekeringan selama 3 tahun lamanya. Peternakan mati, pertanian semuanya pun mati, tidak ada yang hidup. Seketika itu Nabi Hud diperintahkan oleh Allah datang kembali kepada kaum Ad. Datang kepada kaum Ad, wahai kaumku, sungguh kekeringan ini adalah azab dari Allah. Kalian tidak sadar? Apa kata kaum Ad? Enggak, ini tuh cuma murni karena cuacanya yang lagi gak baik aja, makanya kayak gini. Insya Allah kalau kamu bisa kembali sama Allah, Allah masih mau memaafkan kamu. Kaum Ad, apa kata kaum Ad? Masih menyangkal dan mengatakan, kalau kamu memang orang yang benar, datangkan azab sekarang juga. Kami gak takut sama azab yang diberikan sama Tuhannya. Seketika apa jemaah? Muncullah awan hitam dari sebelah timur. Kaum Ad semua bersorak-sorak. Oh, lihat kaum Ad semuanya, lihat ke arah timur. Sebentar lagi akan hujan akan mendatangi kita semuanya, sehingga peternakan kita akan kembali normal, pertanian kita akan subur kembali. Apa kata Nabi Hud? Sungguh kaumku, itu bukan hujan, itu adalah azab Allah. Ayo kembali sama Allah. Kaum Ad masih tak peduli. Akhirnya Nabi Hud pun pergi bersama orang-orang yang benar, pergi dari lokasi itu, sehingga ketika awan itu mendekat ke arah mereka, barulah mereka sadar ternyata yang mendatangi mereka bukanlah awan hujan, melainkan awan hitam yang membawa api yang sangat panas. Seketika apa? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka diterbangkan ke udara dan mereka dihempaskan semua ke tanah, sampai diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, mereka seperti batang kurma yang lapuk jemaah. Kenapa? Kepala mereka semua terputus dari tubuhnya jemaah, diterbangkan sama Allah, dihempaskan semua ke tanah dengan sekeras-kerasnya, tidak menyisakan satu orang pun dari kaum Ad jemaah. Sehingga ayat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk pembelajaran kita di masa yang akan datang. Ternyata benar ayat lain syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kalau kita bersyukur sama Allah, Allah yang tambahkan nikmatnya, Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Tapi ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum Ad, azab Allah sangat kerasnya luar biasa. Bahkan tidak cuma selesai di kaum Ad jemaah, kaum Tsamud sama menderita. Karena apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum-kaum setelahnya sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Qarun yang notabene sebagai orang yang ahli dalam perihal manajemen keuangan yang luar biasa, hartanya melimpah ruah. Qarun itu setiap habis asar, mohon maaf ibu,
bapak selalu keliling-keliling kampung untuk memamerkan kunci-kunci hartanya. Disebutkan dalam Al-Quran, innama fatihahu latanu bil usbah, yang disombongkan korun itu bukan hartanya, tapi kunci-kunci berangkasnya. Itu setiap sore habis asar itu dia keliling-keliling kampung sambil pamer kunci. Karena apa jemaah? Dalam suatu riwayat dikatakan belasan orang terkuat di zaman korun itu masih belum bisa mengangkat kunci-kuncinya aja jemaah. Baru kuncinya, hartanya kayak gimana? Makanya ketika itu Nabi Musa memerintahkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kamu datang kepada korun, sungguh kamu sudah mengingkari janji-janjinya. Ketika itu datanglah kepada korun, kamu katanya dulu ketika didoakan Nabi Musa, ketika kamu punya harta yang berlimpah, kamu katanya mau menginfakkan sebagian harta kamu. Kamu katanya mau zakat, mana zakat kamu? Apa kata korun? Sungguh ini semua adalah berkat diriku sendiri, atas usahaku sendiri. Gak ada campur tangan orang lain. Sombongnya minta ampun jemaah. Seketika itu apa jemaah yang dirahmati oleh Allah? Mengadukan tadi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sungguh korun itu dia lupa dengan janji-janjinya dulu. Sungguh Musa itu mengatakan dia gak akan pernah berzakat sama sekali, karena semua harta yang telah dimilikinya itu atas berkat usahanya sendiri. Datanglah Nabi Musa mendatangi korun, kamu tuh udah lupa ya sama janji kamu dulu. Coba tunaikan zakat kamu dulu. Kamu pernah janji kan kalau punya harta banyak, katanya kamu mau berusaha untuk zakat. Apa kata korun? Kamu sama aja kayak yang tadi datang Musa. Kamu datang sini cuma mau minta sebagian hartamu aja kan? Aku gak akan kasih sepeser pun. Ketika itu apa? Berdoalah Nabi Musa, ya Allah, tolong bangkitkan kembali korun. Sungguh binasakan korun beserta hartanya, karena sungguh dia sudah melupakan dan mengingkari janji-janjinya. Seketika itu kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dibinasakannya korun beserta hartanya. Makanya aneh kalau ada sekarang orang itu hartanya tidak sebanyak korun, tapi sombongnya melampaui korun jemaah. Ya. Gelangnya emas itu karena dia baru banget beli gelang yang banyak kan misalnya, ya. Oh, ditanya sama orang gelangnya, Bu, mohon maaf, rumahnya Pak RW di mana? Dicariin dulu di sana, sambil diperincing-perincing. Lah ini adalah sombongnya kita akan jemaah. Makanya harta itu Allah berikan. Kalau dia orang yang berakal, harta itu Allah titipkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jadi seseorang itu dia bisa berpuasa Senin Kamis rutin, dia bisa puasa Ayyamul Bid, dia bisa sholat sunnah tahajud gak pernah bolong. Sedangkan kita tidak bisa istiqomah seperti orang-orang yang demikian. Allah titipkan harta kepada kita, tujuannya apa? Biar kita bisa menyamai orang-orang tersebut untuk beramal soleh jemaah. Oh, orang ini dia gak punya harta tapi dia puasa. Kita punya harta, kita gak bisa puasa, kita belikan makanannya untuk berbuka puasa. Pahalanya sama mengalir jemaah. Dan maka dari itu sebagai orang yang berakal jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk menjadi generasi-generasi yang selalu dekat dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang sekarang dekat dengan Al-Quran itu sangat sedikit sekali jemaah. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang sekarang datang sini bawa Al-Quran? Ada nggak? Oke, bukan Al-Quran. Saya kan tadinya Al-Quran. Sudah disediakan, masya Allah ya. Lagi buka handphone, lagi baca Quran, Alif Lam Mim, langsung kelihatan ada notif WA, dibalasin dulu. Lanjut, zalikal kitabu la raiba fihi. Ada notif penting, tambah seru pembahasannya udah menjadi baca Quran dulu. Langsung WA dulu. Dan maka dari itu, cobalah ini nasihat untuk diri saya pribadi juga, kemanapun bawa Al-Quran. Oh Ustaz, saya kan Qurannya dari kepala, masya Allah. Dan luar biasa, ya. Nah, makanya coba membawa Al-Quran
Al-Quran saja itu berpahala jemaah, walaupun gak dibuka, walaupun gak dibaca, walaupun gak dihafalkan, itu aja berpahala. Apalagi dibuka, dibaca, dihafalkan, itu lebih berpahala lagi jemaah dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama jemaah kuatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tentunya dengan fondasi Al-Quran. Karena apa sih jemaah, yang namanya dakwah itu kan pasti yang disampaikan Al-Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau kita nggak punya fondasi Quran dan hadis, lalu apa yang harus kita punya jemaah untuk bekal kita? Ya, makanya minimal kita punya satu ayat yang benar-benar itu tuh menjadi ayat kita banget jemaah. Contoh ayat yang paling menenangkan misalnya bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, ternyata ayat itu dari kita selalu bersyukur ya sama Allah misalnya ya. Oh, ternyata ibu bapak sampai saat ini gak pernah bolong sholatnya karena apa? Surah Al-Fatihah meresap dalam hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu dikasih petunjuk sama Allah jemaah. Makanya terkadang itu kita tuh udah berurusan kepada Allah, padahal Allah sedang merencanakan sesuatu yang spesial untuk kita jemaah. Sekali lagi, mari kita bersama-sama ciptakan fondasi kita dengan Al-Quran. Karena generasi akhir zaman ini jemaah, kalau tidak difondasikan dengan Al-Quran, maka akan sangat liar sekali jemaah. Apalagi gadget sudah dilegalkan kepada anak keturunan. Nangis sedikit dikasih gadget, nangis sedikit dikasih gadget. Ya, kalau udah dikasih gadget langsung antem jemaah. Dan ini adalah suatu pendidikan yang harusnya diperbaiki jemaah. Coba bisa nggak? Ketika nangis sedikit dikasih Quran diam, nangis sedikit dikasih Quran diam. Bisa nggak kita seperti itu? Itulah PR kita jemaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kita aja sulitnya minta ampun untuk baca Quran. Makanya kita realisasikan ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini sebagai generasi Muhammadiyah yang kita harus menampilkan akhlak-akhlak mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Tentu sangat perlu sekali kita untuk mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah sempurna banget jemaah. Satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan oleh umatnya itu cuma Quran. Bapak pernah lihat atau ibu pernah lihat bagaimana Tuhannya Nabi Musa? Gak pernah. Kapalnya Nabi Nuh kayak gimana pernah melihat? Gak pernah. Tapi satu-satunya mukjizat kebesaran Allah yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan adalah betapa ajaibnya Al-Quran. Makanya kita fondasikan hati kita dengan Al-Quran. Bapak, ibu, kalau di rumah keluarganya penerbitan Quran itu enak sekali jemaah. Ibu lagi masak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Misal jemaah, ibu kenapa keluarganya itu lihat buat Quran ini enggak jemaah? Suami istri hafal Quran, istrinya sambil masak, sambil nyanyi, apa manfaatnya jemaah? Maka dari itu, cobalah gak heran kalau anaknya dia bisa hafal Quran, anaknya dia bisa menjadi orang yang ahli Al-Quran. Karena apa? Pendidikan dari mereka yang selalu diberikan Al-Quran. 1 tahun diperdengarkannya, oh Ar-Rahman, terus hafal Ar-Rahman. Ya, Al-Waqi'ah diperdengarkan, terus 2 bulan hafal Al-Waqi'ah. Ya gak heran kalau anaknya hafal dangdut, karena ceritanya dangdut terus berubah. Ya, jadi anak itu akan melihat bagaimana kebiasaan orang tua yang ada di rumah. Nah, pergi ke masjid, bapak aja ke masjid. Nah, coba bapak ibu belikan ini, boleh bu, tapi ada upahnya enggak? Ya, dan ini jawaban yang Allah yang harus kita tekankan mulai dari sekarang. Kalau kita ingin generasi kita menjadi generasi yang emas, katanya Indonesia emas di tahun 2045, tapi kok nggak ada realisasinya jemaah. Makanya kok kalau negara, mohon maaf, negara belum mampu untuk merealisasikan menjadi
menjadi generasi yang emas, minimal Muhammadiyah menciptakan generasi yang emas untuk mendorong bangsanya sehingga bangsanya menjadi negara Indonesia yang emas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Semoga Allah ampuni saya, Allah ampuni kita semuanya. Ingat, semakin kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat kita. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah kasih, pasti azab Allah itu sangat pedih. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu yang kami muliakan, masih ada 5 menit. Apakah ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Apa yang ada yang ingin didiskusikan sebelum kami tutup dengan doa? Cukup? Baik, barakallahu fikum. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjumpaan kita ini tidak hanya sekedar perjumpaan yang cuma duduk-duduk sambil melek, ya. Tapi duduk yang kita duduk dengan barokah, karena apa? Iman-iman jamaah kita udah berbuat baik sama Allah, kayak seolah-olah kita itu lagi ngerayu Allah, tapi kita gak minta sama Allah. Kita udah ngerayu Allah, maka dari itu mari kita minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan sekarang ini tidak hanya menjadi sekedar duduk-duduk belaka, tetapi menjadi duduk yang penuh dengan barokah dan penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Ya Allah, kami memang belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan agar kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami di akhirat, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami, ya Allah. Lancarkanlah segala urusan kami, ya Allah. Istiqomahkan kami sampai kewafaatan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan ila al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anak keturunan kami yang salih-salihah, ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami penuh dengan dosa, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu bisa berjumpa atau tidak dengan orang tua kami di akhirat kelak, ya Allah. Maka sebagaimana Engkau telah jumpakan kami dengan orang tua kami di dunia, ya Allah, izinkan agar Engkau menjumpakan kami di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara orang-orang di sekitar kami, mereka sedang sakit, ya Allah. Angkat segala penyakitnya, ya Allah. Jadikan rasa sakitnya sebagai ampunan dari dosa-dosa selama ini yang pernah dilakukannya, ya Allah. Allahumma rabbana as'alil ba'sa isyi'an tasyafina syifa'an illa syifa'an la syifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba ini menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari musuh-musuh kami yang ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum sekalian. Semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Ingat 4 bulan lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung kembali bulan suci Ramadan. Kita persiapkan sejak sekarang jamaah semangatnya, bukan dekat rumahnya ya. Semangatnya sudah dari sekarang. Kita perbanyak amal soleh kita sehingga ketika Ramadan itu tiba kita sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga Allah Taala kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Walhamdulillah minkum akhirul malam billahi fi sabilillah fastabul khairat.